Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dan berubah di dalam hidup kami. Untuk kehidupan nafas pada saat Engkau anugerahkan pada kami. Pada saat kami bangun tadi pagi, Tuhan anugerah terbesar yang kami terima hari ini. Bahkan lebih dari itu kami akan menikmati sebahagian dari perkataan firman. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan. Dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya, tuan rumah di tempat ini, my friend, ya, my close friend and my family friend, yaitu Gembala Sidang Saudara yang ganteng, muda, ya, dan sangat bergairah di dalam melayani Tuhan. Terima kasih untuk Michael Gunawan, istri dan juga keluarga, dan seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam kitab Kejadian, saudara. Kitab Kejadian, pasalnya yang ke-6, ya. Tetapi sebelum itu, baiklah kita baca terlebih dahulu Matius, pasalnya yang ke-24, ayat 37, dan ayatnya yang ke-39. Kita akan baca bersama-sama. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. 1, 2, dan 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh, masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sama seperti itu, saudara. Don't ever think, jangan pernah berpikir bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu yang kedua kali masih lama, Pak, masih lama. No. Persiapan kita sangat menentukan, saudara, masa depan kita. Ada banyak orang bilang, ya pasti selamat, pasti selamat. Saya mau katakan buat Anda, Yesus yang menyelamatkan kita. Yesus yang telah melakukan bagian Dia. And how about our part? Bagaimana dengan bagian kita? Jangan hanya semuanya menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Kita punya bagian, saudara. Dan Alkitab katakan bahkan, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Saya dan Anda berguna untuk datang beribadah, sangat berguna. Datang ke gereja itu sangat berguna. Anda akan dengarkan firman Tuhan dari pelayan-pelayan Tuhan yang diundang di sini. Dengan berbagai macam paradigma, perspektif, tapi tentunya di dalam Tuhan. Anda akan pasti dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena zaman ini kalau Anda lihat bagaimana orang kawin mengawinkan. Udah nggak pusing lagi dengan kepercayaan. Ada yang punya istri 2, 3, 4, sudah. Kita lihat itu. Dan bukan hanya untuk orang-orang yang tidak percaya. Saya mau katakan buat Anda ini buat orang-orang yang percaya. Jangan berpikir bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Who told you that? Yesus menyelamatkan satu kali untuk selamanya. Tapi kalau when you reject it, ketika saya menolak, Anda menolak, maka keselamatan itu hilang. Nanti kita akan melihat bagaimana keselamatan itu bisa hilang. Ya, karena saya dan Anda tidak mengerjakan bagian kita. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa kita nggak tahu kapan itu. Dan itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah mempersiapkan diri dengan baik. Hari lepas hari, saudara. Halo, hari lepas hari. Jangan hanya hari Minggu saja. Tapi Senin sampai Sabtu harus ada kebenaran itu. Harus ada kesucian itu. Ya. Dan kalau Anda tanya kepada saya, seperti apa zaman Nuh dan Tuhan pernah berkata apa di zaman Nuh? That exactly
seperti hari ini, saudara. Dan bahkan dikatakan di situ bahwa bukan hanya makan dan minum, orang berpesta pora. Anda lihat sekarang, maafkan saya, ya, itu gereja akan penuh kalau di bawahnya makanan semua. Betul apa betul? Ya, memang itu bagus 3 in 1, 3 in 5. Tapi rasanya firman Tuhan menuju ke situ. Menuju ke situ. Dan kita lihat sekarang, we don't care lagi about kepercayaan agama apapun. When we love somebody, yang kita tahu juga mungkin sudah menikah, atau saya dan Anda sudah menikah, tapi kita abaikan itu. Dan di handphone saya ini, terlalu banyak orang bercerita, bahkan mengeluh tentang rumah tangganya. Mereka punya banyak, mereka punya semua, tapi mereka nggak punya sukacita. Mereka nggak punya damai sejahtera, means mereka nggak punya Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada damai, ada sukacita, saudara, ada kesejahteraan. Itu yang paling penting. Saya tidak bilang bahwa uang itu tidak perlu, uang itu penting, tapi bukan yang utama. Yang utama itu damai, sejahtera, sukacita. Datang ke gereja tuh kayak lepas gitu. Saya mau katakan bahwa saudara, di gereja Anda sing, just sing. Tapi persembahan yang benar atau penyembahan yang benar ketika saya dan Anda itu melakukan firman. Itu penyembahan yang paling benar. For what and what for juga. Ketika Anda menyanyi di sini dengan baik, memuji dengan baik, just sing. Kadang ada lagu pelan, kadang ada lagu praise. Tapi yang the most important thing, ketika Anda turun dari panggung, keluar dari ruangan ini, apakah saya dan Anda betul-betul adalah the true worshipers, yaitu pelaku-pelaku firman. That's the most important thing. Amin, saudara. Nah, kita melihat bagaimana zaman Nuh, atau apa yang harus saya dan Anda lakukan yang menjadi bagian kita. Coba kita dan ayat yang ke-8. Tadi saya lihat orang masuk, orang keluar dari sini, dan orang masuk. Itu ke air bah. Dan Ira itu, saudara, bilang sama saya, itu jangan terlalu lama ya Pak, karena nanti air bahnya muncrat-muncrat. Ya, kalau saya lihat di GSJS Surabaya, itu mirip dengan GSJS Jakarta, sama. Saya nggak tahu Tuhan sedang berbicara hebat di GSJS. Beri tepuk tangan dulu buat gembala, saudara. Saya khotbah di sini begini, saudara, tapi di GSJS Jakarta saya khotbah di sini, jemaatnya di situ. Mudah untuk memuncrat-muncratkan, mudah. Benar. Bahkan saudara tahu, itu di pintu dorong-dorong. Dan sudah terjadi satu perkelahian tanda kutip. Orang yang mau masuk, yang dari dalam tidak izinkan. Udah gak muat. Waktu kemarin saya dengan Pastor Gideon Simanjuntak di Jakarta 6 kali, dia 3, saya 3. Aduh, itu jemaat luar biasa. Bahkan mereka duduk di bawah. Jadi gak ada tempat. Jadi orang yang di dalam juga bilang gak ada tempat. Di bioskop loh. Tambah kursi loh, sudah tidak ada jalanan. Tambah kursi, orang duduk di bawah. What does it mean? Kedatangan Tuhan makin dekat. Makin dekat, banyak orang yang mulai cari Tuhan. Dan didorong keluar, mereka gedor-gedor. Saya mau masuk. Dijawab dari dalam, itu istrinya Pak Andrew, itu Jessica. Dia jawab, ndak bisa masuk. Surabayaan banget, ndak iso tuh. Ndak iso masuk, menduduk di mana? Dan masuklah satu laki-laki dan teriak, saya berlima. Ada saya berlima. Istri saya dan 3 anak saya. Izinkan saya, atau setidaknya istri saya dan anak-anak saya. Ngotot, nggak bisa Pak, mau di mana Pak? Akhirnya dibuka di studio yang lain. Penuh lagi, buka lagi studio yang lain, penuh juga. Sekolah minggu, buka studio yang keempat, penuh juga. Keren. Ini harus dijaga, api ini harus dijaga. Kan mirip-mirip di sini. Bahkan waktu Jumat Agung itu, Paskah. Itu Pastor Andrew berdiri di tengah-tengah. Ibadah jam 8 dan masuk jam 10. Jam 8 mau bubar, Andrew ada di situ. Dan Andrew kan pendek, saudara, ya, pendek Andrew. Andrew ini pendek, saudara, ya. Jadi dia dengan badan yang begitu, terus dia tenangkan yang jam 10.
Gini ya, ngerti ya. Nanti tolong ya jam 10 ya, jam 10 tolong. Anda kan di luar ya, tolong tertib. Anda anak Tuhan, amin. Mereka bilang, amin. Jadi tolong yang jam 8 keluar ya. Mereka bilang, amin. Tolong jangan nyerobot. Jangan nyerobot. Begitu selesai, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Itu bangku tambahan, brak, keluar. Andrew lihat itu air bah, kayak zaman Nuh. Terus dia bilang, tolong yang di belakang saya, dalam nama Yesus, jangan serang balik ya, jangan serang balik. Begitu mereka keluar sudah, ternyata desak-desakan. Dan yang di luar masuk ke dalam. Saudara tahu siapa yang parah? Andrew. Di tengah-tengah, tolong. Dia kedorong ke depan, tolong dong saya, tolong. Nggak ada satupun koordinator bela dia. Kenapa? Karena dia ada di tengah-tengah masa. Tolong, saya kejepit, tolong. Yang bela dia siapa? Jessica. Aduh, itu suamiku. Aduh, dia gembala sidang loh, Dan saya lihat itu, wah. Sekarang saya datang ke Surabaya, wow. Bahkan istri saya ini, Michael dengar baik. Dia hanya taruh jadwal saya di Surabaya untuk gereja hari Minggu, hanya digeser. Saya tanya kenapa, dia bilang, kamu sudah mulai menua. Udah boleh banyak-banyak. Di sini aja udah bisa 4 kali, 5 kali. Saya bersyukur. Saya sangat bersyukur. Di usia yang 60, saya lihat penyertaan Tuhan. So, I want to tell you something. Keep it that way. Anda harus jaga itu anugerah Tuhan. Anda harus jaga kebaikan Tuhan. Kerjakan bagianmu. Jangan tuntut bagian Tuhan. Dia tahu cara mengerjakan. Kita yang harus mengerjakan bagian kita. Kalau Anda tanya kepada saya, apa bagian saya dan Anda menjelang Tuhan Yesus datang? Ini, coba Anda lihat yang pertama. Kejadian 6, ayat 7 dan 8. Ayo. Ini belum jam 4, belum jam 6 sekarang. Ya, terjadi air bah lagi gitu. Kejadian 6, ayat 7 dan 8. Ya, haleluya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Stop. Bahaya loh. Jangan berjudi. You know why? Hati-hati. Kalau sampai Tuhan menghapuskan nama kita, saya mau katakan buat Anda lebih baik, kita hidup baik-baik di hadapan Tuhan. Udah. Kalau suami lagi marah-marah, hai ibu-ibu, betul nggak? Urut dada aja. Amin. Khususnya yang udah 50-an, 60-an, kemana-mana juga udah nggak laku. Udahlah. Kalaupun dia kelihatannya jahat, udah. Serahkan lagi dalam tangan Tuhan. Ada seorang wanita WA saya, 3 penuh. Kadang-kadang saya udah malas baca, semuanya keluhan. Pak, mau tahu nggak dosa-dosa suami saya? Saya bukan Tuhan, belum saya jawab dia udah kasih tahu dosa-dosanya. Pak, dia pemarah, dia peminum, Pak. Dia punya simpenan. Saya bilang bagus dong, simpenan. Bukan Pak wanita lain, oh itu nggak bagus. Dia Pak juga orang yang nggak bertanggung jawab, tidak berikan apa-apa saya lagi layaknya seorang suami. Ujung-ujungnya dia bilang, saya harus bagaimana Pak? Coba, if you were me, apa yang Anda harus ngomong? Ini udah kepanjangan. Saya cuma ngomong, serahkan dalam Tuhan dan banyak berdoa. Dia jawab marah. Sama jawaban Bapak sama pendeta-pendeta lain.
Bapak hanya menyederhanakan persoalan. Loh saya balik, itu suami-suami siapa? Saya. Yang punya masalah siapa? Dia. Yang harus tanggung jawab siapa? Bapak. Saya. Kok kenapa jawabannya begitu? Saya mau katakan buat Anda hari ini, kalau sampai Tuhan menghapuskan kita dari daftar orang-orang yang tidak selamat. Pak kok ngomong gitu, lihat Yesus sendiri berkata seperti itu. Yesus bilang kalau ada yang di ladang 2 orang, 1 naik, 1 turun, 1 tetap tinggal. Kalau ada yang di di tempat tidur, 1 naik, 1 tinggal. Saya sedang berpikir seperti ini, jangan-jangan yang terangkat cuma setengah. Halo? Saya kepanjangan mulut Yesus saja, dia bilang ada yang terangkat, ada yang tinggal. Saya nggak mau yang tertinggal. Oleh sebab itu saya punya pencanangan dalam hidup, biar deh. Orang mau apain gue, kayak biar deh. Yang penting aku jaga hatinya. Biar aku menyenangkan hati Tuhan. Aku pergi ke Surabaya melayani Tuhan, enggak apa-apa. Aku pergi kemanapun, kalau memang itu jadwal, istri saya selalu bilang, Pak, Bapak ada di sini, ada di sini. Saya enggak pernah bantah seumur hidup. Enggak pernah. Mau diutus kemana kek? Enggak pernah. Dan saya enggak pernah tanya sama yang undang saya, mau dapat berapa? Saya enggak pernah. Enggak pernah. Berdosa saya di hadapan Tuhan. Istri saya juga begitu, enggak pernah. Jadi kalau Anda dengar berita itu iblis. Enggak pernah. Bahkan kadang-kadang saya datang, aduh, jemaatnya cuma 8 orang. Waduh Tuhan, semuanya ibu-ibu tua. 70, 80 tahun, aduh. Saya tanya anak mudanya kemana nih? Dewasa mudanya enggak ada, tapi saya terima. Saya khotbah, sebelum saya khotbah saya tanya sama ibu ini, Bu kok belum mulai ibadah? Dia bilang, Bapak yang mulai. Saya tanya, mana pemimpin pujian? Bapak. Siapa singernya? Bapak juga. Siapa pengkhotbah? Bapak. Doa firman Bapak, doa penutup Bapak. Kalau Bapak tidak berkeberatan, kolekte juga Bapak. Saya tadi mau bilang, kenapa ibu nggak bilang borongan kerjaannya gitu. Saya terima. It's okay. Bahkan di ujung, dia bilang, Pak saya ada sedikit, saya bilang nggak usah. Buat ibu dan pekerjaan Tuhan. Dan dia nangis. Dia nangis, saya terharu. Begitu saya keluar, saya yang nangis. Tapi saya lihat, saya nggak jatuh miskin. Saya nggak berkekurangan. Pelayanan saya hanya melayani Tuhan, tok. Enggak ada yang lain. Diundang, datang, nggak diundang, ya sudah dia. Di rumah, punya 2 anak. Punya istri 1, punya pembantu 2, punya sopir. Ponakan istri saya tinggal, harus makan. Adik kandung saya tinggal, harus makan. Pekerjaannya cuman melayani Tuhan. Saya bukan gembala, tapi yang saya harus hormat sama dia. Dia penuhi kebutuhan keperluan kita. Keren. So, kalau Anda perhatikan, jawaban dari Kejadian 6 ayat 9, coba kita baca sama-sama. Ya, tapi sebelumnya lebih baik kita baca sampai tuntas. Alkitab katakan, sebab aku menyesal, jangan sampai hidup kita disesali oleh Tuhan loh. Jangan sampai loh. Halo. Kalau dia berkata, aku menyesal memberkati itu. Aduh. Kenapa jadi pelit begitu ya? Aku menyesal membuat dia. Waduh. Karena dia bilang sama seperti zaman Nuh. Sekarang hari ini saya baca Kejadian di pasal yang ke-6. Aku menyesal membuka jalan buat dia. Dan Anda akan berhadapan dengan Tuhan yang hidup. Aku menyesal mengangkat dia. Itu yang hari-hari ini saya sedang pikirkan. Jangan sampai ada statement dari Tuhan. Dia menyesal memilih saya. How? Terus Alkitab katakan begini. Bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi, ini yang baik. On the other hand, Alkitab bilang, tetapi Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Amin saudara.
Jadi bicara tentang kasih karunia itu His word, His decision, His work. Biar kita dapat kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita kasih karunia. Harus juga dari kita tahu diri gitu loh. Amin, saudara. Saya lihat manusia-manusia yang tahu diri di sini. Amin, saudara. Tahu dirinya bagaimana? Mengerjakan bagian kita. Apa bagian kita? Ini yang pertama. Coba lihat Kejadian 6 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Amin. Benar. Terus. Dan tidak bercela di antara orang-orang sezaman. Apa benar? Dia benci dosa. Halo. Dan benarnya di pemandangan Tuhan. Saya dan Anda harus berusaha untuk benar di hadapan Tuhan. Jangan buat salah. Kita adalah orang yang terbatas, betul. Kita adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan yang hebat sangat, betul. Tapi usahakan untuk jadi benar. Being righteous. Amin. Kemanapun Anda pergi, ada jalan untuk korupsi. Tapi ada jalan untuk memperkaya diri, tapi jalannya salah. Ada jalan untuk apa ya? Untuk dapat itu uang. Tapi begitu kita mendapatkan itu uang, kita nggak bayar hutang kita. Hati-hati. Bayarlah hutang. Bayarlah hutang. Ketika Anda mungkin sekarang tertutup jalan, jangan kerjakan jalan-jalan yang salah. Amin. Jangan terus ingin memotong garis hidup itu. Bertahanlah, bersabarlah. Pelan-pelan saudara, pasti bisa. Karena selalu ada Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau saya lihat di sini, ada bagian terakhir yang memberkati kita. Alkitab bilang begini, dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Dalam bahasa asing, bahasa Inggris dikatakan bahwa Nuh itu and Noah walk with God. Amin, saudara. So, dengan siapa Anda berjalan? Amin. Kalau Anda berjalan dengan orang yang selalu khawatir, jadi kekhawatiran. Dengan siapa Anda berjalan? Kalau Anda berjalan, maafkan saya, dengan seorang penjudi, Anda akan berjudi. Dengan siapa Anda berjalan? Dengan orang kotor, cepat atau lambat, kekotoran itu akan ke Anda. So be careful. Tuhan tidak pernah benci orang berdosa, tapi dia benci dosanya. So be careful. Oh dia kaya, kekayaan tidak akan menjamin keselamatan kita. Ya, berusaha untuk berjalan dengan Tuhan. Kalau Anda berjalan dengan Tuhan, maka segala sesuatunya jadi indah. Ada hal yang selalu baik, enggak ada yang jahat. Nikmatnya. Saya selama dari tahun 1998, 99, hari-hari ini saya berjalan selalu dengan istri saya. Always. Bukannya dia minta-minta kepada saya, tidak. Tapi rasanya kalau saya berjalan dengan dia, banyak hal yang dia bisa tutup. Pakaian saya dia beres. Saya punya jadwal dia pegang. Saya punya kebutuhan dia selalu penuhi. Malam-malam dia serika pakaian saya di hotel. Pagi-pagi dia siapkan. Tadi kita berdua, tapi karena ponakan saya juga ikut. Makan pagi istri saya bilang, kalian aja berdua. Saya bilang, ayo ikut Ma, aku bayar, gak usah berdua. Apa yang saya butuhkan, dia sediakan. Bahkan tiket pesawat, sampai bangku pesawat. Dia yang check in. Urus hotel, ngobrol sama Ira, dia. Saya gak pernah. Jadi saya sedang berpikir, saya baru saja berjalan dengan istri, kayaknya
enak gitu. Apalagi saya berjalan dengan Tuhan. Wow, wow. Kita nggak akan pernah tersesat. Iya, iya. Anda dan saya tidak akan pernah tersesat. Karena dia tahu jalan yang terbaik. Dia tahu siapa kita. Dia tahu persis. Dia tidak akan pernah menyesatkan kita. Dia bukan Tuhan yang jahat, saudara. Dia bukan Tuhan yang tidak bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab. Dia selalu memenuhi dan dia selalu tepat pada waktunya menolong kita. Dan saya mau katakan buat Anda hari ini, kalau Anda berjalan dengan Tuhan, tidak ada kekuatan apapun yang hilang. Enggak ada. Halo? Enggak ada. Saya di Australia sendiri, aduh, capek Pak. Mau ngomong apa-apa enggak ada siapa-siapa. Cuma ada gembala sidang. Gembala sidang jam 8, 9 dia udah masuk kamar. Saya tipikal orang yang tidur di atas jam 10, jam 11, jam 12. Jadi saya diam aja di kamar. Saya paling teleponan sama istri, bilang, "Ma, apa kabar?" Dia bilang, "Baik, kamu di mana?" "Ma, ada kuasa kegelapan, roh jahat, iblis nih di sini." "Kenapa?" "Ini dia udah mulai ganggu aku." "Di mana?" "Kayaknya ada di sekeliling kamar." "Tengking dalam nama Yesus, aku doa, kamu doa." Pagi-pagi baru saya tahu bukan kuasa kegelapan, tetapi sapi di bawah rumah. Jadi jam 12 saya tengking-tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jam 2 saya bilang kuasa kegelapan, roh jahat, setan, keluar dalam nama. Begitu pagi-pagi saya lihat ternyata dilepas itu semua makan rumput. Dia. Terus istri saya bilang, udah ada di lapangan sekarang. Siapa mereka Pak? Sapi-sapi. Tapi kalau sama dia saya bisa ngobrol sampai jam 1, jam 2. Bahkan ke pesawat kadang-kadang saya suka nggak enak untuk terbang. Tapi karena di sebelahnya ada istri saya atau kadang-kadang dia nggak bisa ikut, anak saya yang ikut. Anak saya kalau pergi ke Bali ya, istri saya nggak bisa, anak saya dampingin saya. Karena it's better for me. Ya, untuk pergi dengan ada orang yang mendampingi. Hari ini saya mau katakan buat Anda, belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Maka hidupmu akan selamat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua coba Anda lihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat Kejadian pasal yang ke-6 ayat 13. Yuk baca sama-sama ayat 13. Kejadian 6 ayat 13, 1, 2 dan 3. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, apa? Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, terus sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Terus jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, saya yakin dan percaya tidak ada satu pun yang bisa bertahan. Tetapi beruntung Noah menjadi contoh hidup bagi kita. Dia berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan katakan itu, Alkitab katakan itu pasti benar. And Noah walk with me. Berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, Alkitab katakan berfirmanlah Allah kepada Nuh. Yang kedua, talk with God. Amin. Ada conversation itu. Talk with God. Jangan banyak kita berdoa kepada Tuhan saja tetapi dengarkan juga suara Dia. Atau sebaliknya saya balik begini, orang yang berbicara kepada Tuhan pasti dia akan dengar suara Tuhan. Pasti. Amin saudara, pasti. Bahkan saya berani berkata begini, siapapun termasuk hamba-hamba Tuhan seperti saya, kalau dia mengurangi doa atau mengurangi berbicara kepada Tuhan, maka khotbahnya juga enggak bagus. Karena dia akan berkhotbah menurut seenak dia aja, akhirnya lahir itu. Kristen proaktif, Kristen pro liga, Kristen ya pro kontra gitu. Bagi saya Kristen cuma satu, Kristen pengikut Yesus, that's it. Enggak ada lagi yang lain. Belajar berbicara dengan Tuhan. Ada banyak orang, maafkan saya, seringkali banyak ngomongin masalahnya terus kepada siapa? Anehnya kepada orang lain. Dia bisa 2 jam, 3 jam, 1 jam setengah, 1 jam. Dia menceritakan masalahnya. Padahal saudara, manusia itu mengecewakan. Betul nggak? Bahkan Alkitab bilang terkutuk kau bergantung kepada manusia. Tapi Alkitab bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. So, belajar untuk berkata-kata, berdoa kepada Tuhan. Nyatakanlah apa yang kamu kehendaki, yang kau inginkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya selalu bilang, according to the Bible, minimal 1 hari itu 1 jam. 1 jam.
Tidak bisakah engkau berjaga-jaga berapa? 1 jam. Kalau engkau mau pagi sejam, siang sejam, malam sejam. Atau pagi 15 menit, siang 15 menit, terus malam 2,5 jam. Kenapa? Nggak ada kerugian. Yang Anda terima adalah keuntungan demi keuntungan. Jalan dengan Tuhan, saudara. Amin. Kalau Anda berkata-kata juga dengan Tuhan, maka selesai. Satu hari ada seorang, seorang bapak, sudah tua, 80. Dia masuk rumah sakit, saudara. Ketika dia masuk rumah sakit, mungkin sudah ajalnya gitu, dikit lagi, dia panggil semua keluarganya. Kumpul, ayo kumpul. Gitu. Berkumpullah mereka. Begitu kumpul semua, si om ini bilang, Asyong mana Asyong? Terus, iya Pi, aku Pi. Oh ada Asyong, baguslah. Akyong mana Akyong? Terus, aku Pi, iya baguslah, bagus. Terus dia bilang anak yang perempuan, Ailing mana Ailing? Iya Pi, oh iya syukurlah, syukur. Aini mana Aini? Iya Pi, saya, oke. Terus papanya bilang, udah ngumpul semua. Siapa yang jaga toko? Jadi orang yang tidak sering berbicara dengan Tuhan, yang ada adalah kekhawatiran demi kekhawatiran. Ya, kalau kita berdoa kepada Tuhan kemarin untuk Natal, ya, itu di bulan Desember saya berdoa kepada Tuhan, kiranya tahun depan saya bikin di mana ya? Dia jawab sebelum Desember akhir. Dan selesai, terus saya bilang sama istri saya, kita akan Natal di satu tempat. Nah, tiba-tiba ada orang dengar. Terus dia bilang, saya Pak yang jamin. Wah, seluruh Natal saya yang jamin. Wah, terus saya sumbang Pak, minimal 1 miliar lah Pak. Waduh, terus saya dengar, udahlah bos, nggak usah. Enggak, saya Pak, 1 M. Saya bilang, dalam hati jangan sampai gagal ini. Tolong jangan sampai gagal. Terus saya bilang, aduh bos thank you, tapi kalau sekiranya itu enggak. 2 tahun yang lalu saya kasih juga hamba Tuhan, Bapak kenal hambanya, dia sebut. Saya kasih dia 1 miliar. Oh iya, amin. Senang. Tiap malam saya bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk Natal yang sudah dicukupkan. Padahal biayanya enggak 1 miliar. Tapi dia bilang, saya akan sumbang 1 M. Aduh senang. Nah berjalannya waktu, kira-kira kemarin bulan Mei, saya bilang sama istri saya, udah dicek lagi nggak? Dapat itu hotel. Terus saya bilang kalau begitu nggak usah kenakan biaya apapun kepada teman-teman, kepada jemaat. Ini free sifat. Bikinlah di hotel bintang 5. Maksudnya kita, karena saya hitung-hitung 1 miliar itu bagus kan? Cukup. Masa kita bikin di warteg saudara, di bintang 5 ya ini cukup. Terus saya bilang sama dia, coba telepon itu ibu, itu bapak, dua-duanya kau telepon. Dan tanyakan sama mereka gitu. Karena ini hotel mau dibook. Perlu DP. Waktu ditelepon ternyata mereka angkat, pertama lama nggak angkat. Tapi istri saya terus angkat, telepon terus sehingga akhirnya diangkat. Tiba-tiba di seberang sana bilang, kita mau DP. Terus mereka bilang, aduh kita nggak mau terlalu involved, kita nggak mau terlibat. Mulai kaget. Saya colek dia punya paha. Ini kayaknya rada-radanya lari ke kiri dan ke kanan. Terus dia bilang, jadi bagaimana? Iyalah, udahlah. Kita undang, sumbang ya seberapalah yang kita mampu yang kita. Loh. Tapi untungnya kita berkata-kata dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, biasa itu. Istri saya langsung bilang, oke, Tuhan berkati. Tutup. Terus dia ngomong sama saya, jadi bagaimana nih? Diteruskan atau enggak? Saya bilang sama dia, teruskan. Iya dong, teruskan. You know why? Karena saya punya Tuhan yang hidup. Untung berbicara banyak sama Tuhan dan Tuhan bilang, teruskan. Saya bilang sama 2 anak saya, Papa, jadi biayanya bagaimana? Ada Tuhan. Nah, Tuhan yang hebat itu akan memampukan kita. Udah tenang aja. Langsung beberapa hari, saya bilang sama dia, yuk kita ke hotel itu. Enggak ada duit, tapi punya kredit card. Enggak ada duit tapi punya kredit card, itu aja. Terus waktu berapa jumlahnya, dia bilang segini, agak pingsan juga gitu. Ditanya, Pak kenapa? Enggak, kan saya boleh melotot-melotot dikit kan boleh. Dia bilang, berkeberatan? Enggak sama sekali.
Saya taruh itu kredit card dengan begini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ada khotbah yang bilang jangan cuma bilang dalam nama Yesus tapi lengkap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tambahin lagi yang hidup berkuasa, yang punya segala sesuatu. Tolong. Aneh binti ajaib saudara, masuk. Habis masuk, terus kita makan di restoran, udah gak bisa lagi. Hebat itu Tuhan, pas waktu itu masuk. Dan anak-anak saya bilang, Papa kok tanggung gitu? Papa gak tanggung. Tapi Papa berkata-kata dengan Tuhan dan Papa tahu, dia pasti akan memenuhinya. Dan sampai hari ini aman-aman. Bahkan masuk pembayaran yang kedua aman-aman juga. Tanpa siapapun, kalau ada Yesus dalam hidupmu, cukup satu orang bersama dengan Yesus, maka terjadi mayoritas di situ. Dan yang ketiga, coba Anda lihat Kejadian pasal yang kelima ayat 32, saya cepat baca sama-sama Kejadian 5 ayat 32, 1, 2, dan 3. Setelah Nuh berumur berapa saudara? 500 tahun ia memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Kejadian 7 ayat 11, kita cepat. 1, Kejadian 7 ayat 11, 1, 2, 3. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Bahkan waktunya presisi. Begitu tepat. Gitu. Jadi kalau Tuhan tolong Anda tepat pada waktunya. Presisi. Dari tahun, bulan, hari tepat pada waktunya. Tapi yang saya mau bahas begini. Ayat Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-32. Di situ dikatakan bahwa Nuh berumur 500 tahun. Dia memulai, Ustaz. Memulai untuk membuat bahtera itu. Ayat Kejadian 7 ayat 11 katakan, pada waktu umur Nuh 600 tahun, berarti kurang lebih 100 tahun. Can you imagine? 100 tahun aja, Nuh membangun itu. Dan dia tunggu waktunya tuh. Halo. Kalau hari ini Anda tunggu suamimu 8 tahun, tunggu aja. Mungkin Pak, ini sudah 9 tahun nggak tobat-tobat, tunggu aja. Tetaplah sabar. Bicara yang ketiga, ini bicara tentang wait for him. Wait for him. Tunggu dia. Tunggu. Dia tidak sembarangan untuk berjanji. Amin, saudara. Waktu perjanjian di altar suci, betul? Ya kan? Di situ dalam suka dan duka, dengarkan baik, Tuhan mengerti. Dan dia akan tetap tolong Anda. Selama saya dan Anda selalu dalam kebenaran firman Tuhan dinyatakan bahwa saya dan Anda harus selalu untuk wait for God. Wait for Him. Wait for Him. Satu hari ketika saya masih usia muda, umur 18 tahun. Gereja lokal saya, tiba-tiba gembala di atas panggung bilang, oh ini ada 2 pemuda yang lagi sedang naik daun. Teman saya dan saya, dia bilang. Hari ini roh Tuhan bilang kepada saya, dia bilang pakai roh Tuhan, untuk kiranya 2 orang ini berkhotbah. Nah saya panggil yang pertama dulu, dia panggil teman saya. Teman saya langsung lari naik ke atas panggung, dia berkhotbah 15 menit. Waktunya 15 menit. Begitu yang kedua, dia panggil saya, minta Yohan Lumoino untuk naik ke khotbah 15 menit juga. Waktu saya mau naik, tiba-tiba ibu saya pegang paha saya. No, wait for him. Saya pikir begini, yang kenalkan Yesus kepada saya ibu saya. Yang mengajar saya untuk takut Tuhan, ibu saya. Melayani Tuhan, ibu saya. Jadi ini kesempatan besar bagi saya untuk menyatakan diri. Tapi ibu saya bilang, wait, no. Pulang ke rumah saya marah. Saya bilang sama ibu saya, kalau buat apa ya Ma? Aku melayani Tuhan sekarang aku mau menyampaikan. No, wait for him. Ada waktunya Tuhan akan berbicara dan menyampaikan. Dan saya tunggu setelah bertahun-tahun. Khotbah saya pertama, itu di satu gereja pusat di Jakarta. Kenapa? Karena pendeta saya sangat terkenal waktu itu. Dengan karunia kesembuhan. Dia tidak hadir, dia utus saya. Dan itu gereja penuh. Penuh seperti ini. Tapi ada balkon di atas. Karena ada KKR kesembuhan. Dan pemulihan. Waktu saya masuk, terus saya bilang sama gereja di situ,
Pak, ini acara ini. Oh iya, Pak, pendetanya sebenarnya ini. Oh iya. Dia bilang, kamu siapa? Saya bilang, saya gantiin pendeta itu. Mukanya berubah semua. Enggak enak banget. Saya bilang sama istri saya, mereka meremehkan aku. Iyalah, yang satu dengan kuasa yang hebat, yang satu enggak dikenal sama sekali. Pertama kali saya khotbah di gereja yang besar. Saya duduk di depan. Saudara tahu, wakil gembala duduk di situ. Diperkenalkan kepada saya. Dan saya bilang, Pak, saya gantikan yang khotbah. Dia cuma duduk dan kaki dia, saudara, menghadap ke muka saya. Lebih tinggi dari ini. Ke muka saya. Saya bilang sama istri saya bisik. Ini 5 menit lagi ada kaki yang patah. Saya mau tendang aja. Maklum biasa lah, masih muda. Istri saya gini. Jangan, Pak. Dia bilang, gua tendang juga nih kaki. Enggak dikasih minum, saudara. Enggak dikasih apa-apa. Makin. Enggak ada yang tegur saya. Lama-lama air mata saya yang turun. Saya lihat itu pendeta, maaf, saya bilang, dasar pendeta setan ini gitu. Kenapa dia suruh saya gantiin gitu. Saya lama-lama saya turun. Terus saya bilang sama istri saya ke kamar mandi. Di kamar mandi saya cuci muka. Saya nangis. Ada kali 15 menit. Saya balik lagi. Istri saya masih doa. Masih begini. Terus saya panggil, Mama. Terus dia pegang tangan saya. Terus dia bilang, jangan pergi. Jangan pergi. Terus dia lihat saya nangis. Enggak lama, saya naik. Pemimpin pujiannya saja sangat terkenal Indonesia. Begitu saya diundang, saya hanya diginiin. Maksudnya kan harusnya, tadi kan bagus ya. Mari Pak, gitu. Ini enggak. Saya mau kungfu juga tuh gitu. Ya masih muda. Saya naik ke atas, saya pegang itu, mikrofon. Saya naik ke atas, saya sambil nangis. Nangis. Orang pikir saya kemasukan roh. Karena pujian bukan. Nih, coba gini. Jadi saya naik ke atas, saya nggak lihat orang. Saya hanya tertuju kepada Tuhan udah. Yang memilih aku. Kalau kau benar, kau sudah bilang kepada ibuku yang hidup benar di hadirat Tuhan. Biarlah kau nyatakan sesuatu. Pada saat saya berdoa itu roh Tuhan masuk ya. Dan seperti musik ini dia berhenti sudah. Saya angkat dan saya nyanyi itu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan asra. Hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, saya nyanyi itu. Kepadamu rohku berserah, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Waktu saya buka mata, semua nangis. Tiba-tiba roh Tuhan ada padaku dan saya bilang, di sini ada seorang wanita yang telah melakukan tindakan suami istri. Dia masih muda. Dia boleh maju ke depan dan Tuhan jamah dia. Ada seorang pemudi dari atas lari. Yesus! Yesus! Dia yang teriak, saya yang kaget. Saya bilang, kenapa jadi begini Tuhan? Dan dia lari, dan dia manifestasi. Dan saya bilang, ada seorang bapak yang punya penyakit gula, ada seorang
ibu yang jantung, semua. Dan tiba-tiba itu tempat penuh dengan orang yang berdiri. Saya tadi mau bilang, saya cuma undang 45, kenapa jadi semua di sini? Akhirnya roh Tuhan ada di situ. Selesai sudah. Begitu duduk, saya khotbah cuma 10-15 menit. Karena udah ada kuasa Tuhan. Saya duduk, itu wakil gembala. Kakinya udah turun. Terus dia begini sebentar. Ya biasa itu hamba Tuhan, kalau udah dibegitukan berubah. Saya cuma. Gak lama ada seorang perempuan menghampiri berlutut di saya. Terus dia bilang, Pak Ibu Gembala minta, istri dari ketua GBI minta jadwal sepanjang tahun. Saya bilang begini, maaf ini dosa saya, penuh. Istri saya pegang, Pak masih kosong, gue tahu, diam aja. Memang saya nggak ada jadwal, satu pun nggak ada. Dia bilang, minta jadwal. Saya bilang ini, tanya sama istri saya. Istri saya isi semua. Dan ibu gembala datang kepada saya, dia ngomong dalam bahasa Belanda. Karena sudah tua. Saya pulang, ampuni saya. Saya tutup firman Tuhan. Yuk, percaya sama Tuhan. Halo, percaya sama Tuhan. Coba kita lihat itu ayat terakhir. Alkitab bilang begini. Coba kita tutup firman Tuhan. Di dalam Kejadian 6 ayat 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dan dari kayu gofir. Saya tutup ayat 22 katakan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Amin. Saya diberkati dengan kata semua. Jadi kalau Tuhan memerintahkan saudara untuk di 3 perkara, lakukan 3-3. Kalau dia bilang 5, lakukan 5-5-nya. Dan Anda sedang menyenangkan hati Tuhan. Trust in God. Ini yang terakhir. Percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah mencelakakan engkau. Dia selalu memberkati engkau. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Kita bangkit berdiri bagiku Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu luar biasa. Luar biasa untuk pekerjaan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima berkat yang besar daripada-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin.